Dari besar di sini ini saya akan bahas inilah alasan kenapa Enel dan martabat kedewaannya akan kembali. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas karakter yang kurang mendapatkan apresiasi di One Piece ini. Karakter yang secara literal disebut sebagai God atau dewa yang sudah membangkitkan Kenbun no Haki dan dikalahkan oleh Luffy. Bukan God Usopp, walaupun ya deskripsinya mirip, tapi tentu saja saya di sini berbicara tentang God of Thunder, yaitu Enel, penguasa langit dan bulan. Karakter yang akan mempunyai peran yang sangat-sangat penting sekali dari apa yang mungkin kalian dapat bayangkan. Dimana apakah kalian sadar atau tidak, Enel adalah satu-satunya villain yang tidak ada hubungannya dengan suatu faksi apapun. Dia bukanlah seorang bajak laut, dia juga bukan seorang angkatan laut, dia pula bukan bagian dari pemerintahan dunia atau apapun itu. Dia hanyalah seorang random guy yang memiliki buah iblis yang sangat-sangat luar biasa yang buatnya layak disebut sebagai dewa. Hal luar biasa dari Enel yang sebenarnya adalah mulai dari karakter yang Oda bangun terhadapnya, yang jika kita bermain acting, dia ini sangat-sangat baik. Plus setup lingkungan yang dibangun di sekitar Enel juga seperti Skypiea dan apapun itu, yang tentu saja pasti ada hubungannya dengan arc paling penting yang sudah sering saya bahas juga. Jadi kira-kira apa ya peran Enel dalam cerita One Piece ini kelak? Apakah dia akan kembali dari bulan? Dimana inilah akan menjadi sebuah kisah tentang Enel, God of Skypiea. Ketika kalian memikirkan hal ini, hampir semua arc yang Oda bangun itu selalu ada tujuan dengan akhir atau arc-arc ke depannya. Seperti Arlong Park yang akhirnya ada hubungan dengan Fishman Island lah, dan akhirnya dengan Merman lalu juga Jinbei. Atau seperti saga dari Alabasta yang cukup panjang itu, dimana akhirnya ada hubungan dengan arc Marineford seperti Impel Down yang akhirnya banyak sekali orang yang membantu Luffy, dan banyak juga lah arc-arc lain yang saling berhubungan untuk masa depannya. Tapi tiba-tiba Oda membuat satu keadaan dimana mereka jauh di atas awan yang lebih ke petualangan sampingan buat mereka ini. Dimana sih juga kita melihat bagaimana Robin bergabung sebagai kru dan pentingnya Mary dan bagaimana mimpi mereka semua. Skypiea yang diambil dari 3 ras suku langit yang dipenuhi oleh konflik itu. Pertama ada Shandia yang dia sedang berperang dengan suku malaikat di atas sana yang bernama Skypiea. Dan untuk Enel sendiri, dia menjadi musuh dari kedua ras tersebut yang akhirnya menguasai semuanya dan menjadikannya dewa di tempat yang sangat nyaman di puncak Skypiea sana. Dan dia pula dapat menghukum siapapun yang membicarakan hal buruk terhadapnya melalui mantra atau Kenbunsoku super dahsyat yang dia padukan dengan elektromagnetik petirnya itu. Dimana tema tentang dewa sangatlah kental untuk satu karakter Enel ini. Pertama, jika kita mulai dari namanya, Enel diambil dari deity atau dewa yang bernama Enlil dan El. Dan yang lebih keren lagi, Enel adalah nama dari pembangkit listrik besar di Italia sana. Kemampuannya pun tentu saja diambil dari seorang dewa yang sangat terkenal alias Zeus dari Yunani. Dan jika kalian sadar, drum-drum di belakangnya itu tentu saja itu pula diambil dari dewa petir di Jepang sana yang bernama Raijin. Dan satu yang paling luar biasa dan cukup menarik menurut saya adalah banyak sekali dewa yang berhubungan dengan satu karakter ini yang secara Enel sendiri memiliki tujuan istimewa untuk meninggalkan bumi dan sampai ke suatu tempat yang disebut sebagai Fairyford. Atau dapat kita sebut yaitu bulan, dan baginya Fairyford adalah sebuah tempat di mana para dewa tinggal, dan karena dia memanggil dirinya sebagai dewa maka dia berkata jika tempat asalnya adalah di atas sana. Suatu kompleksitas dewa yang dia katakan berkali-kali yang sejujurnya tidak salah juga sih, mengingat King adalah ras Lunarian yang berarti bulan juga secara literal.
dan disebut sebagai dewa juga. Yang entah apakah benar di bulan secara literal seperti yang ingin Enel datangi atau hanya di puncak dari red line saja. Tapi mengingat kata-kata dari Shirohige itu sih katanya hanya di pulau red line, di mana Enel sendiri mendapatkan buah iblis yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Goro Goronomi yang membuatnya dapat mengontrol, menciptakan, dan berubah menjadi aliran listrik atau petir atau apapun itu. Ini adalah buah iblis super duper kuat yang secara fakta dia dapat menghancurkan sebuah pulau bersih tanpa sisa apapun, yang secara kasar juga dapat kita bilang itu mirip seperti deskripsi dari satu ancient weapon yang bernama Pluton oleh Crocodile di Alabasta lalu. Yang bisa kita bilang juga, dia adalah sosok Buster Call secara pribadi. Tidak butuh berkapal-kapal perang layaknya pemerintahan dunia atau angkatan laut, dia hanya butuh dirinya sendiri dengan kekuatannya, ya ditambah kapalnya Maxim lah untuk mengkatalis kemampuan dari petirnya ini. Yang Anda sendiri pernah bilang, jika Enel akan mendapatkan bounty sebesar 500 juta berry hanya dari kemampuannya itu saja. Tapi Enel sendiri tidak hanyalah kuat dan jahat, dia pula memberikan teror ke semua pulau, tapi dia ini adalah orang yang sangat cerdas atau pintar sekali. Dimana apakah kalian sadar, Enel satu-satunya manusia atau orang yang bisa membuat kapal yang dapat terbang. Ya walaupun emang dipadukan dengan listrik atau electricity dari buah iblisnya yang pada saat era mereka belum banyak listrik di mana-mana, dan dia pula bisa menciptakan listrik tanpa batas melalui kemampuannya itu. Ya mungkin hal lain dari kapal terbang ini adalah kapal buatan Morgan yang lagi-lagi itu ditarik oleh makhluk hidup atau para burung. Dan untuk Enel dia menggunakan sebuah teknologi yang bernama listrik untuk memompa gear dan apapun yang ada dalam kapalnya itu. Yang pintarnya bukan hanya di situ saja, tapi bagaimana dia bisa membuat blueprint dari kapal super besar dengan sistem yang sangat kompleks sekali. Ini pula adalah hal yang sangat gila sekali, apalagi dia bisa menciptakan semacam cerobong asap untuk mengkonversikan kemampuannya ke udara atau ke langit di sekitarnya, dan akhirnya menciptakan yang namanya hujan petir. Yang sebenarnya jika kalian pikir lagi, ini hal yang wah gila banget. Dari situ saja, dia ini sudah menjadi seorang atau engineer yang sangat-sangat pintar. Mungkin dapat kita bilang menyamai Vegapunk lah, hanya saja karena dia ini adanya di Pulau Langit. Walau di beberapa sisi dia ini terlihat bodoh, tapi ya karena kurangnya lingkungan di langit sana, tapi dia adalah orang yang memanfaatkan buah iblisnya dengan sangat-sangat luar biasa. Dimana orang-orang bilang jika Luffy sangat kreatif dengan buah iblisnya, mereka tidaklah melihat karakter Enel ini dengan sempurna. Dia bisa memanfaatkan hal tersebut dari buah iblisnya dan membangun suatu medium lain yang dipadukan dengan kemampuannya tersebut. Dia pula dapat memompa detak jantungnya sama seperti Luffy di Gear 5-nya itu, dan Enel bukanlah seorang villain, tapi dia adalah seorang yang berpengalaman. Dimana dari semua setup yang udah berikan ke satu karakter ini, Enel adalah satu-satunya villain yang paling berhubungan banyak dengan kru dari Luffy tersebut. Berbeda dengan Crocodile, Enel menghampiri kru Luffy satu persatu, yang jelas terlihat bagaimana berbahayanya Enel bagi bajak laut tepi jerami pada saat itu. Dia menyerang Sanji setidaknya 2 kali lah, yang akhirnya membuat Sanji pingsan lagi. Lalu juga Usopp yang sampai pingsan, dia juga menyerang Robin, dan bahkan seseorang seperti Zoro sekali-kalinya dia sampai tidak berdaya dan pingsan loh sampai seperti itu. Apalagi dimana arc-nya belum selesai dan itu cuma melawan Enel saja. Ya selain di Thriller Bark dan versus King dimana arc-nya sudah beres, Enel adalah satu-satunya orang yang paling banyak melukai kru topi jerami selain Nami yang kita tahu alasannya, dan Chopper yang memang terpisah saja. Dan mengenai Enel sendiri, kita pun masih sangat minim sekali apa sih latar belakang dari karakter ini. Satu-satunya yang kita ketahui adalah dia berasal dari sebuah pulau yang bernama Birka, yang sepertinya sama dengan Uroge juga jika kita lihat dari sayap-sayapnya. Dan dia pula dikatakan menghancurkan dan mengalahkan semua pejuang hebat di Birka tersebut. Ya, hanya itu saja. Kita tidak tahu alasan dibalik kenapa dia menyerang Birka, kenapa dia tidak punya sayap, dari mana dia mendapatkan buah iblis tersebut, dan kenapa dia sangat ingin sekali untuk pergi ke bulan.
Itu semua tidak pernah kita ketahui sampai sekarang, di mana rata-rata villain Luffy itu cukup jelas tujuannya untuk apa. Ya seperti Crocodile lah yang ingin bangun negeri militer seperti Kaido dan Doflamingo. Di mana hal lain juga adalah Enel ini satu-satunya villain yang tidak kehilangan apa-apa setelah dikalahkan oleh karakter utama kita. Crocodile dan Doflamingo akhirnya dipenjara, di mana dia kehilangan apa yang ingin mereka bangun. Lucu juga dia kehilangan Robin yang menjadi misi utamanya. Caesar dia kehilangan lab dan penelitiannya. Big Mom akhirnya gagal mendapatkan teknologi dari Vince Mark dan Enel. Walaupun lonceng emasnya diambil, tapi goal awalnya untuk pergi ke bulan tetap berhasil dia raih, yang berarti apa yang semua Luffy lakukan ini sama sekali tidak merusak tujuan utama dari satu karakter ini. Yang Enel pula adalah musuh pertama Luffy yang secara kasar dapat kita bilang menggunakan haki. Ya, dia menggunakan mantra atau Kenbun Shoko Haki, di mana di lain sisi dia pula satu-satunya karakter sebelum kita melihat Shirohige atau Kurohige yang memiliki kemampuan penghancur yang sangat dahsyat sekali. Yang jika kita melihat Crocodile atau Smoker, wah ini akan terlihat sangat mini jika dibandingkan dengan kemampuan dari Enel. Tapi hal penting dari Skypiea bukan hanya eksistensinya di langit dan karakter Enel saja. Ini pula memberitahu kita tentang masa lalu mulai dari 400 tahun sampai abad yang hilang 800 tahun yang lalu lebih. Yang ternyata Sandora, sebuah negeri masa lampau, mereka terafiliasi juga dengan Ancient Kingdom. Bukan hanya kita juga yang mendapatkan sesuatu bahwa Poneglyph ada di sana, yang akhirnya menunjuk ke Ancient Ribbon Poseidon yang ada di Fishman Island, tapi kita juga menemukan sebuah kota emas, The City of Gold, yang akan menjadi kunci penting mengenai dunia One Piece ini. Di arc ini pula kita mendapatkan flashback dari seseorang yang bernama Montblanc Nolan, seorang karakter yang menurut saya cukup paralel dengan Roger dan Joy Boy dan apapun itu. Dan tidak berhenti sampai di situ, kita pula mendapatkan satu cover story yang menurut saya sangat penting melalui karakter Enel ini. Terutama terkait adanya 3 ras yang datang dari bulan, dan itu adalah semua ras yang ada di Pulau Langit ini, yang secara tidak langsung dikatakan mereka memiliki sebuah negeri yang sangat advance di bulan sana. Di sini pula kita mendapatkan hal-hal yang sangat penting terkait drum, nikah, dan apapun itu. Dan jika kita kembali ke Enel lagi, yang satu ini sudah memiliki pasukan robot dari bulan sana yang punya satu hal yang sangat penting juga, yaitu nama kota asalnya alias Birka. Dimana Birka bukanlah hanya nama kota ancient di bulan sana saja, tapi dia juga mempunyai sejarah asli atau referensi yang diambil dari negeri aslinya. Dimana Birka adalah sebuah tempat transaksi yang sangat penting di Skandinavia sana, yaitu pada saat eranya Viking lah, Viking apapun itu, dan perbajak lautan. Dan apakah kalian sadar tema Viking identik dengan apa? Ya, benar sekali, Elbaf. 1 poin untuk Anya dan Raisa. Salah. Dimana kita lihat juga di Elbaf ini terdapat pohon raksasa besar yang sepertinya sampai ke langit, dan jangan-jangan itu pula adalah salah satu cara untuk sampai ke Pulau Langit selain menggunakan Knock Upstream, mengingat kata-kata dari Gunfor ada cara lain untuk sampai ke pulau sana. Dan dengan itu, satu karakter yang belum selesai dijelaskan ini, satu karakter yang paling menarik, dan satu karakter paling luar biasa akan kembali lagi di masa depan, yang kemungkinan besar ada di negeri Elbaf. Tapi walaupun dia tidak kembali, lagi-lagi Enel bukanlah seorang villain biasa, dia adalah seorang yang sangat berpengalaman. Jangan lupa cabut, kali ini lagi-lagi Misfits Society hadir dengan desain terbarunya, yaitu Special Edition One Piece Film Red. Ya, benar, Red adalah Akagami no Jeki, maksudnya Shanks. Dimana kalian bisa mendapatkan kaosnya hanya dengan harga spesial di 99.000 saja. Tersedia 2 varian dengan warna hitam dan warna putih. Dan juga 2 jenis ketebalan kaos untuk Combat 30S dan 24S. Kamu bisa pesan melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga WhatsApp. Tentunya free ongkir dong ke seluruh Indonesia. Dan stok awal akan dibatasi hanya untuk 150 pieces dulu ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan untuk 50 pemesanan pertama, silakan klaim voucher diskon untuk mendapatkan potongan sebesar 5.000. Dan pembelian lebih dari 1 akan langsung mendapatkan potongan lagi sebesar 10.000. Yuk, tunggu apa lagi? Siapa cepat, dia dapat loh. Pesan sekarang juga, link pemesanan ada di deskripsi video ya.
Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.